Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, hendaknya kita membaca firman Tuhan ini dalam konteks bagaimana kita harus melaksanakan pertobatan yang baik. Karena kita berada di dalam masa Prapaskah. Kalau kita tadi mendengarkan firman Tuhan tadi, mungkin kalau kita di luar konteks pertobatan hanya sekedar mencari suatu kebenaran hukum, pasti Anda akan bingung. Tuhan itu kejam. Tuhan itu tidak hanya menuntut hukum yang biasa, hukum yang ada di dalam hukum Taurat, 10 perintah Allah, tapi memberikan kesan, yaitu bahwa dia lebih teliti, lebih mendetil, dan tidak main-main hukumannya itu. Tetapi kalau kita mengerti ini di dalam konteks pertobatan, dan pertobatan itu bukan hanya mengubah tingkah laku yang kelihatan, yang sesuai dengan hukum, tetapi pertobatan itu harus mulai dari batin kita. Karena di dalam batin inilah tempat pertemuan aku dengan Tuhan yang Maha Kasih. Batin inilah yang lebih mengerti semangat apa yang tertera di dalam hukum-hukum itu. Karena itu hanya orang yang betul-betul mengerti Tuhan itu kasih, Tuhan itu punya peduli, dan itu tidak gampang. Saya tahu karena manusia masih terikat juga, termasuk para imamnya, para rohaniwannya, kedagingan itu. Kedagingan tidak berarti buruk, tapi kedagingan berarti keterbatasan dirinya, mengerti dirinya sendiri. Dan karena itu juga tidak mungkin mengerti orang lain. Dan kecenderungannya adalah apa? Memaksakan diri untuk membenarkan dirinya dan menyalahkan orang lain. Itu semangat yang saya bisa tarik di dalam perikop ini. Karena itulah maka pertobatan adalah masalah batin yang nanti tertampak di dalam kehidupan luarnya. Orang yang mempunyai kasih menurut Tuhan, bahwa dia diminta untuk lebih mengerti dirinya sendiri secara jujur, rendah hati. Mengapa ada perkelahian di dalam rumah? Padahal di dalam rumah tangga terjadi sebenarnya saling mencintai. Tetapi secara terbatas. Saling mencintai ukurannya adalah aku. Aku telah berbuat baik. Aku telah mencintai pasanganku, istriku atau suamiku baik. Mengapa dia tidak mengerti? Dan itu bukan bisa membawa kita mengerti, tetapi kita tertutup oleh kesempitan cinta diri kita ini. Jadi pertobatan adalah suatu bentuk di mana orang lebih dulu mengerti dirinya sendiri. Mengerti bahwa aku orang yang dicintai Tuhan. Itu karena aku tahu sekalipun aku ini orang yang tidak baik atau penuh kekurangan, tapi Tuhan tetap mempunyai peduli. Karena itu kata-kata itu jangan diartikan secara harafiah, tetapi itu menunjukkan sejauh mana kita ini jujur di dalam melaksanakan tugas. Saya mengatakan ini juga untuk diri saya sendiri. Pertobatan itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Sedangkan puasa pantang itu hanya suatu bentuk luarnya di mana aku bisa betul-betul mengerti
dengan hidup bermati raga dan sebagainya. Saudara sekalian, memang sebenarnya kejahatan itu melekat pada manusia, diawali dengan dosa manusia yang pertama. Dosa manusia yang pertama, Adam, bukan karena dia melanggar peraturan Tuhan, tapi lebih daripada itu. Baca di dalam bab 3. Lebih dari dia melanggar, bukan diukur dengan dosa berat, dosa ringan, bukan. Tetapi dosanya adalah menggunakan kesempatan kebaikan Allah untuk menjadi Allahnya sendiri. Itu dosa manusia pertama. Dosa pertama karena bujukan setan itu, dia tidak mengerti kalau Tuhan mengatakan kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati, kata Tuhan. Tetapi dibalik oleh si setan itu, kalau kamu makan buah ini, kamu akan hidup. Karena pengertian hidup dan mati itu berbeda. Mati menurut Yesus adalah karena kamu hidup di dalam kuasa kejahatan. Sedangkan Allah maksud saya. Sedangkan setan mengatakan kalau kamu akan hidup karena kamu bisa menjadi Allah. Dan inilah yang dewasa ini perlu dipikirkan, direnungkan. Banyak dosa-dosa kita, banyak dosa-dosa masyarakat, yaitu dosa ingin menjadi dirinya hebat, menjadi dirinya yang bisa mengalahkan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatannya. Di dalam memberikan sumbangan, di dalam memberikan ini. Tentu motifnya memang Tuhan disebut, tapi sebenarnya dicari betulkah Tuhan yang kita muliakan. Tapi apakah bukan adalah aku yang harus dimuliakan. Dengan singkat kata, marilah di dalam masa Prapaskah ini kita hendaknya lebih mengerti diri kita dengan kita mencintai Tuhan. Doa-doa kita devosi begitu banyak, bukan untuk banyaknya, tetapi untuk kualitasnya. Adorasi juga bukan sekedar kita ini berdoa, tapi bisa betul-betul kita melihat sampai di mana cinta Tuhan kepada kita. Dan akhirnya memang Tuhan melalui gerejanya memberikan sarana-sarana yang terpenting adalah firman Tuhan dan Ekaristi sebagai sakramen puncak dari segala sakramen untuk memberikan kita menjadi lebih rendah hati, lebih punya peduli, dan tidak memperhitungkan seberapa besar aku berbuat, tapi seberapa besar Tuhan mencintai aku sehingga aku mampu berbuat sesuatu yang lebih besar. Semoga dengan pemikiran ini saya akan juga membantu Anda sekalian untuk masuk di dalam perayaan Ekaristi, di mana kita akan diteguhkan oleh cinta Tuhan Yesus yang penuh pengorbanan, yang Anda sudah melakukan jalan salib untuk supaya berniat, bermati raga, dan berani mengubah hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Tuhan memberkati.